Pak Guru, lihat coba ini Pak Guru. Apa? Satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan. Pak Guru, dengan korupsi yang beliau lakukan penjara 6 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar. Menurut Pak Guru, bagaimana? Ya, seperti yang dibilang sebelumnya bahwa sebenarnya orang ini tuh cuman operator aja, cuman pion, dikorbanin. Jadi ada bos besarnya yang tidak terlihat, tidak diadili, tidak diekspos media, tidak disidik oleh kepolisian, penegak hukum, dan lain-lain. Kenapa itu tidak dikejar-kejar? Kenapa hanya berhenti sampai Pak Muiz saja? Coba Pak Hakim itu kejar itu, Pak Jaksa kejar itu. Nah itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau vonisnya 6 tahun itu wajar. Wajar? Wajar, karena di Indonesia itu rata-rata koruptor mau segede apa, sekecil apa angka korupsinya, itu kalau dirata-ratakan 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. Itu Berapapun angkanya. jadi berapapun angkanya itu kalau dirata-ratakan koruptor di Indonesia itu 3 tahun. Dan itu pun di antara seluruh kriminal di Indonesia, koruptor itu justru yang paling sedikit. Jadi misalkan di penjara di Indonesia itu penuhnya sama sekitar 200-an ribu orang. Dari 200 ribuan orang itu sekitar 60-70%-nya itu adalah tukang narkoba. Atau orang yang dijebak sebagai tukang narkoba atau kurir atau ya yang berhubungan dengan narkoba. Sisanya yang 30% itu maling dan lain-lain. Nah, yang koruptor itu cuma 0,4%. Jadi bayangkan di Indonesia justru angka kriminalitas yang paling banyak itu disorot media itu kan bukan maling, korupsi. Tapi angkanya cuma 0,4 sampai 0,6%-an lah dari semua narapidana di Indonesia. Jadi udah mau korupsi banyak tapi yang ketangkapnya cuma sedikit, yang ditangkap juga nampaknya cuma pion-pionnya doang, terus mereka juga ternyata hanya rata-ratanya divonis 3 tahun penjara, dan setelah itu setiap lebaran ada remisi karena berkelakuan baik dikuranginya lagi, dan ditambah lagi ada banyak sekali orang-orang elit di dalam penjara itu yang ternyata A, bisa keluar masuk penjara seenaknya, bahkan tidak dihukum sama sekali. B, ada segelintir orang yang oke lah masuk di penjara lebih lama lagi, tapi ruangannya kayak hotel. Itu di Sukamiskin, dekat rumah kita itu. Nah, itu ada jual beli kamar, dan kalau keluar dari ini itu ada itu. Bahkan ada koruptor di situ itu yang setelah divonis ya udah gitu. Ya kan vonis terus media massa hilang, terus viralan hilang apa segala rupa, ya balik lagi ke rumahnya, nikah lagi sama istri ketiganya. Kemarin beli rumah baru gepokan ke teman saya yang kontraktor itu pakai duit dikeresekan. Enggak, yang ngebuat kita jengkel tuh itu teh uang kita gitu. Jadi kayak iya, memang itu uang kita dan kerugian negaranya sampai 300 triliun itu gede banget gitu. Iya, cuman maksudnya wajar tuh wajar tuh bukan benar gitu. Wajar tuh ya emang koruptor mah segitu dihukumnya gitu. Jadi kalau misalkan bikin tawuran 5 tahun 10 tahun bisa dapet kalau tawuran. Kalau narkoba itu bisa walaupun cuman kurir doang. Tapi kalau koruptor itu sudah dijamin di penjaranya enak. Nah, gitu. Ya gitulah. Jadi di lapas-lapas itu penguasanya cuma 2, tukang bandar narkoba sama koruptor. Mereka itu kadang-kadang di lapas itu bikin fasilitas nge-gym, bikin fasilitas lapang tenis. Itu ada kemarin narapidana masuk ke sana. Ini lapas di sini butuh apa? Oh, butuh lapangan tenis. Oke, kita bikinin lapangan tenis. Nah, jadi di lapas-lapas itu bosnya tuh narapidana. Bos si lapas. Nah, jadi si lapas itu, petugas-petugas lapasnya itu banyak yang justru menjadi kacung-kacungnya dari si bos-bos itu. Jadi kalau misalkan ketemu si
si petugas lapasnya tuh suntangan Salim gitu sama si bos napi sama bos napi narapidana korupsi atau tukang narkoba gitu. Mengerikan sekali dunia kejahatan. Iya, tapi itu mah kabar burung ya. Saya mah cuma dengernya dari Pak Alpin gitu ya, dapat dari ya teman saya yang emang orang sana gitu dan lain-lain gitu. Jadi mungkin benar, mungkin bohong gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi poinnya tuh cari ujung, kalau berani cari yang Iya. ujungnya jangan hanya pionnya. Coba pikirin baik-baik dengan otak yang setegas-tegasnya dan sejelas-jelasnya. Pikirin ya. Korupsi tambang itu kelihatan banget. Itu demonstratif. Karena korupsi tambang itu pertambangannya tuh gede, kelihatan. Kerusakan lingkungan hidup, air tercemarnya tuh kelihatan. Mobil keluar masuk hilir mudik tuh kelihatan. Jalan yang rusak itu kelihatan. Semuanya tuh kelihatan gitu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan korupsi saya nyuap uang pendidikan, misalkan Pak masukin anak saya ke sekolah ini gitu, itu simpen di belakang meja tuh nggak kelihatan gitu. Kalau korupsi gitu tuh nggak kelihatan kan. Tapi kalau pertambangan tuh nggak mungkin nggak kelihatan gitu. Orang itu mobil-mobil mamut aja segede gaban kayak gitu hilir mudik masa nggak kelihatan gitu. Kan kelihatan itu bupatinya ngelihat, itu gubernurnya ngelihat, tentara ngelihat, wartawan ngelihat, rakyat jelata ngelihat, tukang fotokopian, tukang cilok di depan jalan itu ngelihat. Masa dengan itu semuanya masih dibilang bahwa yang korupsinya cuma 1, 2 orang, 10 orang? Enggak, ini pasti berjamaah, pasti semuanya terlibat. Makanya kalau misalkan media sampai tidak mewartakan, jangan-jangan medianya juga gitu, bagian dari mafianya. Jangan-jangan gitu ya. Ya